Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ikhwatil a'izza, ashabal fadilah, al-asatidh wal ulama wal ru'asa syuriyah wal mustasyarin MWCNU Losari, a'azzakumullah bi'izzih. Ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, pengurus MWCNU, Syuriyah Tanfidiyah, Badan Otonom, Muslimat Fatayat, Ansor, Banser, Pagar Nusa, Jam'iyatul Qurra wal Hufadz, Jam'iyatul Turuq As-Sufi Al-Mutabaroh, Pergunu, Isnu, Sadati wa Sayyidati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal hudur, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang saya hormati. Maulid itu boleh dikatakan maulud, boleh dikatakan maulid. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan. Kalau maulid yang kita hormati hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud apa yang dihormati? Bayinya. Kalau maulid harinya. Apapun sebutannya maulid dan maulud, yang penting artinya kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya al-madah wa tsana, memuji, menyanjung kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun sampeyan bahasa Jawa ya. Lamun sampeyan ditakoni weruh beli sifatnya Kanjeng Nabi, weruh priben? Ya makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling bagus, manusia paling mulia, manusia paling bagus. Jawabannya itu jawabannya bocah ibtidaiyah swasta, bocah sanawiyah swasta. Tapi lamun alumni Kempek, alumni Lirboyo, Buntet, Babakan Ciwaringin, dan lain-lainnya ya. Alumni pesantren ditanya, tahu nggak siapa Nabi Muhammad? Tahu. Siapa itu? Jawabnya, wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fi dhalami. Nyun air. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Jawabnya begini, jawabnya Nabi Muhammad adalah aslul wujud. Aslul wujud. Nabi Muhammad adalah tajalli min tajalliyati azumatillah. Setiap mukjizat para nabi, mukjizatnya para rasul, apalagi karomah para aulia, apalagi bersumber dari nur
Muhammad. Kayak ngaji rada penting ya, rada abot ya. Masa pancita mungkar nakir kita Kiai Faizin bela. Allah adalah jero kena. Ado-ado di Jakarta dinteni. Allah adalah Az-Zatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anin Nisabi wal Idhofat. Zat yang maha tunggal, yang absolut, yang tidak punya relasi, tidak punya hubungan nisbat atau idhofah, artikulasi atau relasi dengan siapapun. Karena baru ada satu Allah saja, yang ada hanya Allah, lainnya nggak ada. Itu zatnya itu, the absolute one existence without relation, without articulation. Zat Allah sendiri, dewek-wek. Nah, kemudian Allah ingin dikenal. Allah ingin dikenal. Maka langsung ada dua. Yang tadinya tunggal sekarang ada dua. Apa? Yang dikenal dan yang mengenal. Apa itu yang mengenal Allah? Yang dikenal dan mengenal Asma'uhul Husna. Asmaul Husna, apal mboten? Apal? Awas jangan bohong. Won. Bareng anak Asmaul Husna, setelah muncul Asmaul Husna, ternyata Allah itu Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Qadir, Al-Alim. Paham? Ternyata Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Memberi rezeki dan lain-lain lah, Husna semuanya lah ya. Pun paham? Nah, setelah ada Al-Khaliq, Al-Qadir, Al-Alim, Ar-Razzaq, baru ada relasi, ada idhofah, ada nisbah. Kalau Allah itu Khaliq, ya pasti ada makhluknya. Kalau Allah itu Qadir, ya pasti ada makdurnya. Kalau Allah itu alim, pasti ada maklumnya. Kalau Allah itu Razik, pasti ada marzuknya. Ini namanya nisbah, namanya relasi. Bon? Ternyata Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ternyata Al-Qadir, Al-Alim, Ar-Razzaq, Al-Fattah, dan seterusnya lah, Al-Wahhab. Ternyata Allah itu Maha memberi rezeki, Maha mengetahui, Maha kuasa. Ya pasti ada yang dikuasai, ada yang diketahui, ada yang diberi rezeki, ada yang diciptakan. Nah, setelah terjadi relasi, hubungan antara asma Allah dengan objeknya, antara Qadir dengan makdurnya, antara Khaliq dengan makhluknya. Setelah terjadi relasi Asmaul Husna yang 99, maka lahirlah al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Diarani wujud belum konkret, diarani tidak ada sudah ada, namanya laten. Awas baik PKI laten, kalau pejabat pidato gitu kan, itu artinya PKI sudah nggak ada tapi nyatanya masih ada, itu namanya laten. Bainal wujud wal adam. Apa itu? Subut namanya. Jari mubalek, alam arwah, gampang ya. Jadi Asmaul Husna itu sausnya punya relasi, lahirlah alam arwah. Alam arwah itu dikatakan ada belum konkret, dikatakan tidak ada sudah ada. Semua yang akan wujud di dunia ada dalam alam arwah, alam universal. Pun paham dereng? Yes. Saya dari alam arwah, dari ain tsabitah, melalui masuk ngumpul di nuktah markaziyah, central point, titik sentral. Apa itu? Nur Muhammad atau kalimah kun. Nur Muhammad itu apa? Kalimah kun. Lamun jare wong Kristen, the logos. Jare wong apa? Jare wong Majusi, kiomart.
Diarani kholik ya dudu, diarani makhluk ya dudu. Nur Muhammad itu kholik bukan, makhluk bukan. Pun Nur Muhammad adalah al-haq al-makhluqu bih. Wa ma khalaqnas samawati wal ardo illa bil haq. Saya tidak sekali-kali menciptakan langit dan bumi kecuali dengan perantara al-haq, yaitu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah terjadi tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, dekadensi, ta'ayyunat, identifikasi. Muncullah sampean ki kabeh. Paham ta ora iki ya? Aduh. Maka manusia ini ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang sugih, ada yang melarat, ada yang mulia, ada yang tidak mulia. Semua manifestasi wujudnya Allah. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal. Semua manifestasi dari wujudnya Allah. Ada Amin Rais, ada Megawati, ada SBY, ada Jokowi, ada Gus Dur. Semua tajilatnya Allah. Paham boten? Lamun ana wong loman, wong dermawan, dermawan, itu tajallinya sifat Al-Karim. Tapi karomnya Allah mbuh la awal wala akhir. Contohnya yiku Pak Haji pun si loman contoh kecil. Lamun ada wong soleh, wong bagus, wali ibadah, wong apa namanya? Wong ikhlas beribadah, itu manifestasi dari al-mu'min. Lamun ana wong pinter, alim, cerdas, manifestasi dari al-alim. Ana wong sugih, manifestasi dari al-basit. Ana wong apa? Lah sebaliknya, ana wong kok kurang ajar, diktator, manifestasi dari al-jabbar. Jadi Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Lenin, Stalin, Brezhnev, Mussolini, Hitler, manifestasi dari al-jabbarnya Allah. Seandainya tidak ada mereka, asma Allah al-jabbar, langkah contohnya. Alah paham itu nih. Lamun langkah Abu Jahal, Abu Lahab, anu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, langkah contohnya kok al-Qahar al-Jabbar, Abdul, langkah contohnya Abdul, al-Mudil yang disalahkan oleh Allah. Begitu pula lamun langkah wong kaya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya langkah Al-Hadi kowe. Paham boten? Lamun uang sugih kabeh iki, sugih kabeh al-qabidendi, al-qabid yang nekan. Lamun uang melarat kabeh al-basitendi. Ajamaning wong kabeh awake dewek. Terus sembahyang subuh esuk tajalli sifat sabur, sabar. Subuh ya, sembahyang subuh kan sabar. Jam 10 tukaran wis. Iku berarti sing tajalli apa ku? Lagi bakal jam sulit sing tajalli apa? Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Syadidul Batis. Waktu subuh As-Sabur, Al-Karim, Al-Latif, Al-Hanan. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad manifestasi tajalli. Apa sih bahasa Jawanya? Bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Lasarinya apa? Pemunculan. Nongol. Jadi alam semesta ini kabeh wong kabeh iki manifestasi tajalli dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli dari a'yanus tsabitah, alam arwah tajalli dari asma Allah tajalli dari zatnya. Jadi yang namanya wujud itu satu, yang banyak ini yang diwujudkan. Yang namanya ada hanya Allah, yang namanya ada. Yang lain ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham? Alhamdulillah, mboten napa.
Jadi nggak usah baca alam, baca ke dewek pun kadang sabar, kadang loman, kadang bagus, kadang berangasan, medit, apa? Galak, lagi muncul kohare, tajalnya Allah al-kohar. Kadang halus, mesra ya Bu ya, mesra. Gue lagi waras, lagi al-karim, al-latif, al-hanan. Semua yang terjadi. Begitu pula sampean. Deleng wadon kadang lembut, halus, santun, kadang rewet, cerewet. Nggih mboten. Sepakat. Jadi semuanya tajalli asmanya Allah semua. Yang agar jenengan wong wadon lagi nyewot-nyewot kita lagi tajalli koharnya Allah. Biarkan. Ben wis delengna lagi tajalli asma koharnya Allah. Lagi tajalli asma syadidul batsinya Allah. Wis deleng wis aja ditanggapi maning. Paham nggih? Kok enak kowe. Wong wadon rewel, cerewet, galak, ala aku lagi tajalli asma Allah itu. Asma apa? Syadidul bats al muntaqim. Yang ngaji tenanan iki, yang ngaji tenanan. Inilah yang namanya wahdatul wujud, panteisme. Yang diletakkan pada dasarnya dimulai oleh Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang wafat tahun 297, tapi dijabarkan puncaknya oleh Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi yang wafat tahun 638. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu kita mengadakan Maulid Nabi dalam rangka mencintai, menghormati, menyanjung, berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami, Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha, Muhammadun kashiful ghammati wadh-dhalami, Muhammadun sadiqul, Muhammadun tajurus lillahi kullihimi, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafizuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Gak usah diterjemah lah, ngerti kabeh wis lah. Ngerti kabeh kalau sari sing gak usah terjemah wis. Manusia itu punya hawa nafsu. Apa? Ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Dumateng para kiai angger ngaji ning musala ning masjid aja blesak-blesakna hawa nafsu. Lamun hawa nafsu langkah-langkah anak beli anak mulang nafsu. Aja blesak-blesakna hawa nafsu. Hawa nafsu itu fadlun min Allah. Fadlun. Ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah contohnya, saya harus jadi bupati, saya harus jadi kepala, saya harus jadi komandan, saya harus jadi imam. Hawa nafsu ghadabiyah tuh. Saya harus jadi pemimpin, ghadabiyah tuh. Paham? Tapi lamun niatnya bagus, lawan jadi bupati niati harus membangun Cirebon, sekolah rumah sakit gratis kabeh, kira-kira gitu kira-kira. Kamu jadi DPR, saya akan perjuangkan nasib rakyat. Niatnya bagus, caranya bagus, dan tujuannya bagus. Ibtigha amardhatil. Maka hawa nafsu ghadabiyah ganti arane. Dudu nafsu ghadabiyah arane himmah. Apa? Yang keras. Apa? Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Muhammadun qaimun selalu tegak lillah demi alai kalimatillah. Dzuhimamin orang punya himmah yang besar. Nabi Muhammad punya himmah, saya harus menang. Pernah dilobi, dirayu oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad leren disit, dakwah leren disit. Kamu terancam Muhammad, akan dibunuh kamu itu. Saya khawatir, kata Abu Thalib. Jawabnya, lawan sampean. Lawan sampean.
ana sing ngabari enter di ini mandek dingin dari pengurus NU bagaimana kira-kira ya pleren langsung. Nabi jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Gitu enggak panjenengan? Ngoten buatan panjenengan? Buatan Kanjeng Nabi kayak pun Kanjeng Nabi ku. Itu namanya himmahnya besar. Jadi panjenengan harus punya himmah yang, ayo bunyi bareng. Saya harus menang. Yang keras, yang ngomong dulu orang keras apa maning, himmahnya apa maning. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Awas angger kalah. Bupati NU, DPRD ketuanya NU, camat NU, kepala dinas NU, mandor pasar NU, melayani pom bensin, tambal ban, ya Allah, singgara balong, sing nandur brambang, aman kayak lamun NU KB. Makanya saya harus menang. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang himmahnya besar semuanya. Wali Songo, orang himmahnya besar. Kiai Hasyim Asy'ari, orang himmahnya besar. NU harus berkembang di seluruh Indonesia. Bukti mboten? Seluruh Indonesia, Papua, NTT, Maluku, senajan wong Islamnya sedikit, NU ada di mana-mana. Sampai 514 cabang NU itu di Indonesia. Himmahnya Kiai Hasyim itu, saya nggak mau berhenti. Apapun yang terjadi. Itu. Kira-kira kalau pengurus MWC kayak gitu, udah NU semua bakal sadi bakal menang. Insyaallah. Paham mboten? Untung Kanjeng Nabi wong sampean rong dina bubar Islam lawan sampean. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya. Saya harus konglomerat. Saya harus hidup enak. Rumah enak, mobil enak, makan enak, kayalah. Lamun dengan niat yang baik, lamun isin sugih, bocah yatim piatu fuqara masakin bebas, tanggung kabeh, biaya kabeh. Cara cari kekayaannya benar, niatnya benar, caranya benar, tujuannya ibtigha amardha, maka nafsu syahwatiyah ganti arane azimah. Apa? Yang keras apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kemuliaan, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Ayo muni bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas anggar melarat. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, pernah sedekah beras gandum diangkut 700 onta. Badan saiki ya 700 cikar lah. Sedekah gandum diwadai karung diangkut 700. Sahabat sugih loman. Panjenengan sahabat duduk. Sugih mboten? Loman mboten? Terus gua apa ya, Masya Allah. Urip gua apa? Urip sugih ora loman ora gua apa tuh? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi, orang Baghdad, suatu hari ziarah teng kuburane Imam Syafi'i teng Mesir, Syafi'i teng Kairo Mesir. Bareng dugi mriko ziarah
melihat masyarakat kanan kiri kuburan Imam Syafi'i, namanya daerah Fustot, namanya Mesir kuno. Masyarakatnya miskin-miskin, orang di rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beli tanah 10 hektar. Diwakafkan untuk masyarakat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang jadi rumah susun, masih ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani sugih loman panjenengan. Syekh Abil Hasan Asyadili, salah satu wali kutub. Wali kutub sekawan nggih. Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Ahmad Badawi, dan Syekh Hasan Ar-Rifai. Syekh Abil Hasan Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masih. Syekh Abdul Salam bin Masih muridnya Syekh Abu Madyan Syuaib Al-Ghauth. Rumahnya bagus, mewah. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau zaman sekarang BMW, Mercy, bukan Luxio, Grand Max. Masya Allah. Pakaiannya, jasnya itu dibikin dari wol dormil. Semeter 12 juta. Dormil itu. Sepatunya Hermes. Rorikur 1,5 juta. Kacamatanya Cartier. 45 juta. Baju dalamnya Pircardin atau Dior. 7,5 juta. Minyak wanginya Jo Malone. Bon Nain. Aduh, sama misik, Masya Allah ya. Sandali Lili, aduh. Tasnya Gucci, 75 juta. Tas samanan tulisannya pojok kayak musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Ana sing takon, Syekh, panjenengan wali kok keren penampilannya. Jawabnya terus bian, kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Jawabnya pripun? Libasi yakul. Pakaian sing bagus, keren, mahal ini bisa ngomong. Pakaian bisa ngomong. Ngomongnya primen. Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai manusia, masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu ampropin. Itu artinya. Tapi yang gara kiai sing ketoke ngenes, menyedihkan, nyemprul, itu artinya pakaiannya ngomong. Ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat. Ya diampropin lah. Paham betul? Jadi mulai besok kiai harus kaya. Kiai harus keren. Kalau kiai kaya, percaya diri, self confident, athiqal nafs. Salaman ke bupati, dengak. Salaman kalau orang sugih, saya sugih Cirebon siapa? Dengak. Aja dikuluk, kalau orang sugih, pada besok sugih. Kayak kuun kan. Ya Allah, paham boten? Jadi perjuangan ini harus dilengkapi dengan kekayaan. Bangun madrasah kudu karo duit. Lu ngahaji, ngelakuin rukun Islam sing wajib sing rukun kudu karo. Mondok nang anak thalabul ilmi faridatun kudu karo. Ya Allah, uang itu penting. Tapi goletane sing benar, niatnya sing apa namanya jadi azimah. Paham boten? Kiai Hasyim Asy'ari cukup kaya. Sawai amba dimakan bareng-bareng karo santri. Syabil Hasan Asyadili pengikutnya waktu itu 6.000 ditanggung kabeh kehidupannya. Said Muhammad Al-Maliki Allahyarhamu Mekah. Santrinya dari Indonesia hampir 700-an ditanggung. Samangane sapakaiane sakitabe. Kira-kira menang kiai-kiai kuning kira-kira hayu piye kira-kira. Ini namanya azimah namanya. Kita memiliki alam yang sangat kaya raya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah saya tetapkan di dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk orang-orang yang soleh.
Bareng tek deleng 50 orang kaya Indonesia nomor siji Budi Hartono sing dua rokok jarum dua BCA duitnya 42 miliar dolar sing 1 miliar 15 triliun hitungan dewek. Sinarmas Eka Cipta uangnya 37 miliar dolar. Antoni Salim nomor 3, nomor 6 Khairul Tanjung Muslim sing dua Bank Mega dua Carrefour. Nomor 30 sanga Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Teguleti wong Lasari langka wong Lasari. Sing aran Jumadi Tasolikin langka. Dulkipli Tamadrais langka. Kesing salah Qur'annya apa wongnya kira-kira? Jare Qur'annya kekayaan bumi ini gas, minyak, boksit, mening, besi, tembaga, emas, berlian, apalagi nikel, batu bara untuk orang-orang soleh. Dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa kekayaan Indonesia untuk rakyat Indonesia. Tapi prakteknya kehidupan ini sangat pincang. Maka Pancasila, sila yang paling jauh dari kenyataan, sila kelima. Keadilan masih jauh panggang dari api. Sing sugih nemen ana level internasional ning Singapura niku hotel-hotel punya lipo. Kebanyakan punya lipo, kepunyaan Jim Sriadi. Iku Singapura, gedung-gedung mewah. Malah jadi supir-supir taksi Singapura, ini orang Indonesia ini mau borong pulau Singapura ini banyak. Negara Singapura diborong oleh orang Indonesia. Di Australia juga banyak orang kaya Indonesia yang punya hotel-hotel, punya perumahan-perumahan di Australia. Di Vietnam, Ciputra bangun perumahan di Vietnam, di Filipina, di Vietnam juga membangun jalan tol. Ngomong kayak gini kalau sampai nih sangel lah, insya Allah. Soalnya kayak ini ngajine ad-dunya jifah, dunia ku batang, ya Allah. Rasul khoti'ah, hubbud dunya rasul khoti'ah, aja demen dunia. Pokok asal pangkal kesalahan dosa itu demen dunia. Iki sebabnya kalah kayak gini, sudah kalah ki. Lo kan menang kayak gini, lo kan menang. Silahkan masuk tarekat, malam zikir, pagi kerja cari duit. Gitu loh. Malam tahajud, malam zikir, malam baca sholawat, baca tabarok, baca waqiah, baca yasin, paginya cari duit. Yang rajin, dua-duanya rajin. Paham boten? Al-Quran niku nek nyebut harta istilahnya khair. Tidak pernah Quran mengatakan harta syar. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Diwajibkan kepada kamu kalau ada yang mati meninggalkan khair, duit maksudnya harta, ayo dibagi yang benar. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu mencintai khair, harta maksudnya. Ya Allah, Quran itu setiap ngomong harta, duit, khair sampai ngomong syar sampean. Kiai sampean hari mulang duniaku syar. Quran ngendikan duniaku khair. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkanlah hartamu. Artinya itu artinya wa anfiqu infakkanlah, sedekahkanlah hartamu. Itu khairan itu artinya. Jadi harta itu hal yang baik harus kita kuasai. Sudah saatnya kita orang Islam punya azimah yang besar agar kita bisa menguasai kekayaan harta, kekayaan alam yang dimiliki oleh Nusantara Kepulauan Indonesia ini. Sing sugih hanya Cina-Cina, sing sugih non-Muslim. Kapan kita bisa mengejar ketinggalan mereka? Tidak boleh ketinggalan. Paham boten? Kita ini punya as-sarawatul hadariyah, as-sarawatul ijtimaiyah wal hadariyah. Kita kaya dengan sosial capital. Warga kita banyak. Konon katanya jari survei, jari bergengsi, siapa namanya tuh? Denny siapa namanya? Yang survei mengatakan warga NU itu 104 juta. Orang yang ngaku NU 104 juta. Dihitung dari mana?
Dihitung dari orang kalau baru nyoblos keluar dari bilik TPS, apa ormasnya NU 104 juta. Luar biasa. Kapital sosial, modal masyarakat harus dipelihara, harus diopeni, jangan sampai berkurang, apalagi bangkrut, apalagi modal sangat luar biasa. Ini kalau bukan orang NU ngumpul ke wong akeh semene angel, didorong dibiayai, disewakan mobil lah supaya kumpul segini nih. Tapi kita tidak usah pakai dorong nggih Bu nggih, datang ke sini ikhlas karpe dewek lah dengan kesalahan sendiri. Ini modal yang sangat besar untuk mencapai tujuan ekonomi, politik, sosial. Hanya sambil bisa menggunakan. Paham betul? Yang kedua, al-tharawatul hadariyah, culture capital. Kita punya budaya yang sangat kuat. Berjanji, Maulid Nabi, syukuran akikah baca berjanji, Umay dadi anyar baca berjanji, anaknya lulus berjanji, pangkatnya munggah baca berjanji, gimana? Untungnya gede, dagang untung besar, baca berjanji syukuran. Ya Allah, budaya yang sangat luar biasa. Jangan hilang, jangan sampai hilang, jangan sampai berkurang. Maka kiai harus hafal berjanji. Kalau panjenengan ngundang kiai maca berjanji, aja disediani bukune, kon apal-apalan. Anggur apal aja diamplopin. Kenapa? Kenapa saya ngomong gitu sampai ekstrim begitu? Karena berjanji milik kita. Kalau bukan kita yang merawat, yang menghafal, si ngope inilah. Apa Muhammadiyah suruh ngapal? HTI suruh ngapal? Kita harus hafal. Buku khutbah ning masjid buang. Kalau ada kiai NU khutbah masih maca, aja tinggo maning. Lamun kiai NU khutbah masih maca, apa bedanya kalau keluaran alian negeri? Keluaran Lirboyo, keluaran Kemprek, keluaran Tegarejo, Ploso, masa khutbah masih maca? Buang buku khutbah. Kalau anak kiai khutbah masih maca, wes aja tunggu maning. Paham betul? Itu hadarah kita, budaya kita. Mitung dina, tahlilan, haul, manakib, budaya kita tidak boleh berkurang, bahkan harus diperkuat dengan dalil-dalil yang kuat. Boten nggih? Berjanji hafal, debak hafal, simtudur hafal, satu lagi burdah hafal. Hafal boten? Boten. Apalnya apa? Apalnya? Ojo dibanding kayak apa ya? Suatu ketika ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Yang ngel biasanya aran cipto karo Sukardi. Ka'ab bin Zuhair kakaknya sudah masuk Islam. Namanya Bujair kakaknya. Tapi pinter Ka'ab, pinter Ka'ab, kakaknya orang pinter, masuk Islam. Apa kata Ka'ab? Kamu itu minum arak, diminumi arak oleh Muhammad. Sampai kamu itu mabok masuk Islam, akhirnya ikut Muhammad. Tiap malam kamu itu minum-minuman dengan Muhammad dan teman-temannya. Ala abligha anni Bujairan risalatan fahallaka fima qulta waihaka hallaka saqaka bihal ma'munu ka'san rawiyatan fa anhalakal ma'munu anka wa 'allaka wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu ala ayyi syai'in dinhallaka ala khuluqin lam tulfi umman wala aban alaihi walam tudrik alaihi akhon laka sakoka bial ma'mun. Kamu itu diminumi arak oleh al-ma'mun, Nabi Muhammad ma'mun itu oleh Muhammad, ka'san ruyatan, gelas arak, sehingga kamu ikut Muhammad meninggalkan agama-agama leluhurmu. Syair ini sampailah kepada para sahabat. Sahabat akhirnya matur, ya Rasulullah,
itu si Ka'ab kurang ajar, akan saya cari dan izinkan kalau saya bisa menangkapnya, saya akan sembelih. Ya silahkan, kata Nabi, silahkan. Biasanya kan Nabi kan sabar gitu ya. Ini enggak, silahkan. Ka'ab bin Zuhair cari, lama-lama dia ketakutan karena jadi DPO. Gak ketakutan, datang ke Madinah subuh-subuh. Kanjeng Nabi bar sholat subuh, mukanya ditutup dengan sorban merah, sorbannya Wahabi, nggak ada yang pakai ya, sorban merah dulu, itu sorbannya Wahabi itu. Dia bakal gawe sorban sing hijau mana atau ireng lah, pakai ireng Palestina, pakai hijau Madinah, putih ya, netral putih. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatku sedang mencarinya dan kalau berhasil menangkapnya mau membunuhnya. Iya, saya izinkan. Kalau dia ke sini minta maaf, kamu terima enggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam, kamu percaya enggak? Saya percaya. Dibuka tutup mukanya, mengatakan, anak Ka'ab bin Zuhair. Sayalah orangnya Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'ta bi. Silakan, akan kau apakan aku ini. Nabi tersenyum, memaafkan, masuk Islam. Setelah masuk Islam, memuji-muji Nabi Muhammad setinggi langit. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu wa ma su'adu ghadatal bini idrohalu illa awannu ghadidi tarfi maqhulu. Singkat saja, innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idza nalat rimahuhum qauman walaisu majazi'a idzan. Walhasil kanjeng Nabi dipuji-puji. Innar rasulullah saifun yustadha'u bihi Muhammad. Engkau Rasulullah orang hebat, bagaikan pedang yang tajam made in India yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar, antara keadilan dan kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani, berhati ikhlas, berhati mulia. Kanjeng Nabi setelah mendengarkan itu tersenyum, tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, boten niku, boten, jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Malah kanjeng Nabi fatabassama sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya waradhiya anhu dan ridho, memberikan hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan spray, lurik-lurik spraynya. Agak regane pira? 150.000 ya paling. Made in China tuh loh. Yang lurik-lurik itu loh, spray. Nah, kanjeng Nabi memberikan selimut lurik-lurik pada Ka'ab bin Zuhair setelah dia memuji Rasulullah. Sing ora percaya, ayo karo isun pergi ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih wonten, masih dirawat utuh, ditonton tiang wisatawan sedunia. Burdahnya Rasulullah, bahasa Arab selimut lurik-lurik burdah. Kenapa? Kalau selimut polos batoniyah, muttaqiina ala furushim batainuha, lemek sing polos, furushin batainuha min istabrok. Kalau selimut lurik-lurik burdah masih ada di Museum Topkapi Istanbul Turki. Yang tidak percaya, ayo ke sana dengan saya. Tiketnya tunggu dewek. Ini fakta, ini bukan dalil. Kalau dalil itu hujah, ini enggak, burhan, fakta, bukti bahwa kanjeng Nabi Muhammad pernah dipuji-puji oleh sahabat, oleh pengikutnya, dan kanjeng Nabi ridho, senang memberi hadiah selimut yang bergaris-garis. Paham boten? Maka memuji-muji kanjeng Nabi niku namine sunnah takririyah. Apa?
sabdanya Kanjeng Nabi, dau-daunya namanya sunnah qauliyah. Kelakuannya Kanjeng Nabi, cara sholatnya, cara wudhunya, cara ngopeni keluarga, cara terima tamu, sunnah fi'liyah. Sing lakoni wong liyan, sing ngomong wong liyan, tapi dibenarkan oleh Kanjeng Nabi, sunnah takriri. Jadi mengadakan Maulid Nabi ini sunnah, bukan bid'ah, goblok. Nah, setelah itu setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Kanjeng Nabi dinamakan Qasaidul Burdah. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang paling terkenal Burdah karangan Imam atau Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria, muridnya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi muridnya Syekh Abil Hasan Asyadili. Syekh Muhammad Al-Busiri temannya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandarani, temannya itu. Beliau sakit stroke sebulan, orang bisa tangi. Suatu malam ngimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering bu jumpa Rasulullah? Sering ngimpi jumpa Rasulullah? Betul nate? Nah jumpa gendruwo? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya ingin akan menggubah ngarang syair qasidah yang tujuannya muji-muji panjenengan. Ya silakan. Gawe ya wis. 1 minggu ngimpi ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Oh selesai. Coba dibaca. Dibaca. Fatabassama Rasulullah SAW wa radiya anhu wa masaha jasadahu fata'affa fauran. Kanjeng Nabi tersenyum, ngusap-ngusap badannya Abu Sa'id, besoknya sembuh, bisa jalan, bisa lari lagi. Percaya mboten? Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik. Ya langkah sing hafal, langkah sing hafal. Mulai besok harus dihafal nih, harus dihafal. Ayah sabus sabu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikril bani wal alami amin tadakuri jiranim bidi salami mazat tadam anjaro min mukratim biddam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah, sampai banyu matanya bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen, rindu, mabok cinta pada seseorang perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa engkau gak enak makan, gak enak tidur? Siapa sih yang sedang kamu kangeni sampai menangis bercampur darah? Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kukannya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah yang kuharapkan syafaat pertolongannya. Siapa namanya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf
bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi luhur Kanjeng Nabi niku jelas mboten? Luhur panjenengan jawab ora jawab ya. Luhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Luhur sampean jelas? Sebutnya 10. Nah, dari Nabi Adam sampai ayah Syekh Abdullah dan Sayyidah Aminah dijaga oleh Allah. Hafizul ilah. Tarokus sifah hafalam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah jaga leluhure Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dari Adam sampai ayah dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhure Kanjeng Nabi selain Nabi Adam yang pernah berbuat zina. Tarokus sifah. Kalau misibum aruh, panjenengan dijamin leluhur panjenengan tidak pernah berzina? Dijamin? Orang jawab ya, dijamin. Wah, orang jelas ya, orang jelas. Kanjeng Nabi leluhur tidak ada yang berbuat zina. Kenapa? Karena Nabi Adam sampai ayah dan ibunya membawa amanah Nur Muhammad. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hururihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi abdi Abdillah. Nur Muhammad dan nubuwah mengalir dari Adam sampai terus putra-putranya sampai ke Syekh Abdul Muthalib, mukanya bening. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya tambah bening. Pindah ke rahimnya Siti Aminah, 9 bulan dikandung, melahirkan. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Setelah dikandung oleh Siti Aminah 9 bulan, lahirlah Kanjeng Muhammad bagaikan bulan. Sampai omahe Siti Aminah terang benderang. Abu Lahab sing kadoan kaget. Umay Aminah anak apa ya? Anak bulannya apa? Akhirnya Abu Lahab merentah budaknya namanya Suwaibah. Siapa? Awas jeling-jeling. Suwaibah. Suwaibah coba lihat. Umay Aminah anak apa ya? Padang banget. Suwaibah pergi, gak lama datang. Ndoro kanjeng majikan Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Dikasih nama Muhammad. Abu Lahab seneng jingkrak. Aku duwe ponakan laki. Kan pamannya Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi. Sedulu kalau Said Abdullah beda ibu tapi. Aku duwe ponakan laki-laki, seneng. Suwaibah, sejak hari ini kamu saya bebaskan, bukan budak, bukan. Bebas dari perbudakan. Itu Abu Lahab yang hanya sekali seumur hidup menghormati lahirnya Kanjeng Nabi, nanti di akhirat masuk neraka setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selamanya itu, selama-lamanya. Angger Senin dikeluarkan dari neraka, Selasa masuk lagi, Senin tintas maning, Selasa jebur nang maning, daiman. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman
yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang satu kali seumur hidup menghormati Maulid Nabi, setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka, maka apa pahalanya orang Losari yang setiap Maulid, setiap malam Jumat baca Maulid Nabi pasti selamat dari api neraka. Bin ashabil jannah insyaallah. Pasti. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya, kayak kula akeh dosane, istighfar ningiringane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melok jaluaken pangapura untuk saya, maka Allah pasti ngapura. Itu namanya syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cekap semanten mawon, syukur wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadhna wa iyyahum min al mahani wal fitan wal amrad wal asqam wal ham wal gham. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati la tajawizna bar wala fajir ya akramin ya hasibu ya jalil antusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballighu maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al inda intihai ajal hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmilana bil khair wal yatalattaf wa la yush'aranna bikum ahada. Inna naj'al fi nuhurihim wa nudhu masyurihim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.